Ahli salah. Otak jenius tidak butuh disiplin, ia justru butuh 3 hal sia-sia. Obsesi produktivitas justru membunuh kecerdasan, sebab Anda melewatkan 3 ritual terlarang bagi otak jenius. Ini cara ubah kebiasaan sia-sia itu jadi senjata rahasia pelipat ganda fokus Anda. Kita mulai dari kebiasaan pertama yang dilarang keras, tapi justru membangun koneksi saraf terkuat. Kita hidup di bawah tirani fokus. Setiap buku, setiap mentor, setiap aplikasi manajemen waktu berteriak hal yang sama. Fokus, hancurkan distraksi, produktivitas 100%. Kita semua mencoba. Kita memblokir waktu, memakai headphone peredam bising, memaksa otak untuk terus berada dalam mode deep work. Tapi coba jujur, seberapa sering Anda merasa sudah bekerja keras, tapi hasil tetap stagnan atau bahkan makin tumpul? Ini adalah paradoks modern. Kita percaya bahwa semakin keras kita menekan otak, semakin cerdas ia. Padahal, ini adalah kesalahpahaman fatal yang membunuh potensi jenius Anda. Coba jawab di kolom komentar. Kapan terakhir kali Anda benar-benar membiarkan pikiran Anda mengembara tanpa tujuan? Sains menunjukkan, otak jenius tidak dibuat saat Anda fokus keras. Ia justru dibuat saat Anda melepaskan kendali. Ini terjadi berkat mode istirahat kreatif otak Anda, yang para ilmuwan sebut Default Mode Network atau DMN. Jaringan ini mati saat Anda terobsesi pada to-do list dan tekanan produktivitasnya. Ironisnya, DMN inilah yang bertanggung jawab atas kreativitas tingkat tinggi, pemecahan masalah yang mustahil, dan koneksi ide-ide terobosan. Ini adalah ruang kosong yang dibutuhkan otak Anda untuk menciptakan keajaiban. Untuk mengaktifkan mesin jenius ini, Anda harus melakukan 3 ritual terlarang. 3 kebiasaan yang dilarang keras di lingkungan kerja modern karena terlihat seperti membuang waktu. Jika Anda terus memaksa fokus, Anda justru membunuh DMN. Anda menutup pintu menuju kecerdasan sejati. Kita akan bongkar ritual pertama. Kebiasaan yang dilarang keras, tapi justru membangun koneksi saraf terkuat. Mari, kita mulai. Ritual terlarang pertama yang harus Anda lakukan adalah melamun. Ya, melamun. Kebiasaan yang dianggap sebagai tanda kemalasan, pemborosan waktu, dan musuh produktivitas nomor 1 di setiap kelas dan kantor modern. Kita selalu didorong untuk fokus, fokus, fokus. Tapi tahukah Anda, perintah ini adalah pembunuh kecerdasan sejati Anda. Ini konflik neurosainsnya. Terlalu fokus secara konstan justru menekan mesin jenius otak Anda. Jaringan ini disebut Default Mode Network, DMN. DMN tidak aktif saat Anda sedang membalas email. DMN aktif hanya saat Anda tidak melakukan tugas yang menuntut secara kognitif. Ia hidup subur di saat-saat kebosanan dan melamun. Ketika Anda membiarkan pikiran Anda mengembara, DMN mulai bekerja keras di belakang layar. Ia mengambil semua data yang Anda masukkan sepanjang hari, masalah, ide, ketakutan, dan mulai menyatukannya. Saat inilah ide-ide besar Anda akhirnya menyatu. Inilah buktinya. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, melamun, mind wandering, adalah prasyarat penting untuk inkubasi kreatif. Ini adalah waktu otak Anda melakukan buy. Jika melamun terasa seperti dosa yang manis, maka hal kedua ini adalah dosa besar yang membuat para guru produktivitas gemetar. Prokrastinasi dan kebosanan yang disengaja. Para guru produktivitas mengajarkan bahwa menunda pekerjaan adalah kegagalan moral, tanda kemalasan, dan harus segera diatasi dengan disiplin besi. Para ahli menyuruh Anda makan katak, lakukan tugas terberat segera. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa menunda tugas non-kritis secara strategis adalah taktik jenius untuk membebaskan sumber daya kognitif Anda? Ini bukan tentang menunda tagihan atau proyek besar. Ini tentang menunda hal-hal yang tidak memerlukan energi kreatif. Tindakan ini menciptakan kehampaan mental yang kita sebut bore out, kebosanan ekstrim. Disinilah letak twist ilmiahnya.
Kebanyakan orang menghindari kebosanan dengan ponsel atau notifikasi. Padahal, kebosanan adalah sinyal yang memaksa otak Anda berinovasi. Penelitian terobosan menemukan bahwa kebosanan bukanlah kondisi mental yang pasif. Sebaliknya, ia memicu pencarian yang memaksa dalam pikiran kita. Otak Anda menjadi sangat aktif mencari jalur saraf dan koneksi ide yang benar-benar baru. Ini adalah reframing yang krusial. Kebosanan bukanlah musuh produktivitas. Kebosanan adalah prasyarat bagi orisinalitas yang mendalam. Dengan sengaja menunda tugas kecil, Anda memberi ruang bagi tekanan kebosanan untuk memaksa DMN Anda bekerja pada tingkat sintesis ide yang jauh lebih tinggi. Anda menciptakan tekanan kreatif yang melahirkan ide-ide terbaik. Namun, ada satu hal lagi yang dianggap paling sia-sia dari semua ini. Sesuatu yang bahkan lebih dilarang daripada melamun dan menunda. Inilah rahasia ketiga yang akan mengubah cara Anda bekerja selamanya. Dan inilah rahasia ketiga, yang sering dianggap paling sia-sia, paling tidak efisien, dan paling dilarang dari semuanya. Deep play. Ini bukan sekadar bersantai, bukan meditasi, dan tentu saja bukan menonton Netflix. Deep play adalah investasi pada hobi yang rumit, membutuhkan keterampilan tinggi, namun sama sekali tidak memiliki hubungan langsung dengan tujuan praktis atau karir Anda. Bayangkan seseorang yang menghabiskan waktu mempelajari bahasa mati, seperti Latin, atau hieroglif Mesir, atau seseorang yang menghabiskan berjam-jam mendalami bacaan Al-Quran, mempelajari tajwid dan maknanya secara detail. Ini dilakukan tanpa target finansial, tanpa sertifikat, dan tanpa tujuan karir apapun. Para ahli produktivitas mungkin akan berteriak, "Buang-buang waktu." Namun, justru disinilah letak kejeniusan sesungguhnya. Otak modern kita terlalu terspesialisasi. Kita menjadi sangat efisien, tetapi rapuh saat menghadapi tantangan baru. Kita kehilangan fleksibilitas mental, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Deep play adalah latihan plyometrics kognitif Anda. Anda memaksa otak membangun jalur saraf yang tampak tidak fungsional, semata-mata demi tantangan itu sendiri. Ilmu saraf menunjukkan bahwa aktivitas yang tidak berorientasi hasil ini secara drastis meningkatkan ketahanan kognitif. Semakin aneh dan semakin jauh hobi tersebut dari pekerjaan utama Anda, semakin kuat sintesis ide yang terjadi saat Anda kembali bekerja. Contoh kontroversialnya, berbagai studi menunjukkan bahwa individu yang secara rutin mendalami aktivitas intelektual. Berbagai studi menunjukkan bahwa individu atau disiplin mental yang tidak mereka gunakan untuk mencari nafkah memiliki konektivitas kortikal yang lebih padat dan kemampuan pemecahan masalah yang lebih tinggi. Otak Anda tidak peduli dengan hasil akhir. Ia hanya peduli pada tantangan dan variasi. Mengabaikan deep play berarti Anda mengorbankan fleksibilitas dan ketahanan mental Anda demi efisiensi yang dangkal. Jika Anda ingin menjadi luar biasa di satu bidang, Anda harus berani menjadi amatir di beberapa bidang lainnya. Non-produktivitas bukanlah kelemahan, melainkan pelindung mental Anda dari kelelahan dan kekakuan berpikir. Kita kini telah mengungkap 3 rahasia yang sering dihindari: melamun, menunda, dan deep play. Ketiganya bertentangan dengan hampir semua nasihat produktivitas modern. Namun, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menggabungkan ketiga pilar ini menjadi sistem kerja nyata yang benar-benar mengubah cara Anda berpikir? Itulah yang akan kita rangkum dan terapkan selanjutnya. Kita telah melihat bukti bahwa musuh produktivitas yang selama ini kita takuti, melamun, menunda, dan deep play, sebenarnya adalah fondasi dari kecerdasan yang adaptif. Pertanyaannya, bagaimana kita membangun arsitektur pikiran baru ini tanpa membakar jembatan produktivitas kita yang lama? Ini bukan tentang meninggalkan daftar tugas Anda, melainkan tentang menciptakan ruang bernapas yang cerdas di dalamnya. Mari kita susun 3 pilar ini menjadi sistem yang praktis dan bebas rasa bersalah. Pilar 1,
Melamun terjadwal, the 10-minute rule. Di tengah hari kerja, setelah menyelesaikan tugas besar, berikan diri Anda 10 menit tanpa layar. Jangan meditasi, biarkan pikiran Anda mengembara liar. Ini adalah saat Anda menangkap ide-ide terpendam di latar belakang. Pilar 2, kebosanan yang disengaja, the empty slot. Hentikan kebiasaan mengisi setiap detik jadwal Anda. Sisakan 1 jam slot kosong di sore hari. Jika tidak ada yang mendesak, habiskan waktu itu untuk kebosanan murni, menatap jendela, jalan-jalan tanpa tujuan. Ingat, kebosanan memaksa otak Anda mencari solusi dan koneksi kreatif. Pilar 3, deep play wajib, the 90-minute rule. Anggap deep play, hobi yang menantang dan memakan fokus, seperti memanjat tebing atau belajar bahasa baru, bukan sebagai kemewahan, tapi sebagai pelatihan mental. Jadwalkan minimal 90 menit per minggu untuk aktivitas ini. Ini melatih fleksibilitas kognitif yang tidak bisa Anda dapatkan dari pekerjaan rutin. Kecerdasan sejati bukanlah tentang seberapa cepat Anda mencentang kotak. Itu adalah kemampuan untuk melihat koneksi yang tidak terlihat oleh orang lain. Dan koneksi itu tidak ditemukan saat Anda stres mengejar tenggat waktu. Koneksi itu ditemukan di ruang kosong yang berani Anda ciptakan. Anda tidak perlu merasa bersalah karena memberi otak Anda apa yang sebenarnya dibutuhkan. Waktu untuk bermain, waktu untuk mengembara, dan waktu untuk menjadi bosan. Begitulah 3 pilar yang membentuk kembali definisi kita tentang apa itu pekerja keras versus pemikir jenius. Jika dilihat, semua nasihat produktivitas terpenting saat ini seringkali hanya berfokus pada output, bukan pada kualitas input mental. Padahal, para pemikir terbesar sepanjang sejarah selalu tahu bahwa penemuan terbesar mereka sering lahir bukan di meja kerja, melainkan di saat-saat jeda yang tak terduga. Dan di balik semua itu, ada satu perubahan pola pikir mendasar yang membuat semua strategi ini semakin kuat untuk direnungkan. Ternyata, menjadi cerdas itu bukan tentang memaksakan diri, tapi tentang menemukan ruang untuk kebebasan mental ya. Dari ketiga ritual terlarang tadi, mana yang paling sulit Anda terima sebagai kunci jenius? Jika Anda ingin saya terus membongkar rahasia otak jenius yang lain, klik like dan subscribe. Sekarang, jika Anda siap menaklukkan musuh terbesar kecerdasan, yaitu rasa takut gagal, klik video yang muncul di layar sekarang juga.